Macam tekal instrumen hebat. Yang pertama Tengku Dibitai dari Turki ahli hisab. Ahli hisab kan jarang perko, jarang kalian kutika. Yang kedua Tengku Abdul Rauf dari Singkil, Syiah Kuala. Yang ketiga Tengku Dianjung dari Arab di Banda Aceh, Lampung Kedah. Yang keempat Abu Tengku Lampeneun pelindung Taman Lada. Yang ke Lampeneun Sayyidina Abdullah bin Abdullah Bani Hashim, beliau pimpin perang. Yang kelima Tengku Pantai Cermen, pencetus kenduri tulak bala. Yang ciptakan riwayat ibu simpang jalan, le berti, kauri belang, kauri Nabi Adam, kauri Mulut, kauri Bokaya, kauri Sausen, kauri Safa. Yang dari Abu Pantai Cermen baik nanggapnya sesat. Yang keenam Tengku Diweng penangkal pancuri, Abu Diweng mak penangkal pancuri. Menyona anak muda Aceh ya cua kami bat Tengku Diweng 7 huruf 7 malam ya geleng tengok jalan mak ni tu hotobit dumnan keramat Tengku Diweng. Yang ketujuh Tengku Syekh Abdul Qadir, Islam 100%. Yang ke-8 Tengku Mentera sumpah yang diucapkan di kuburannya dianggap manjur. Tengku Mentera mak menyok tiap sumpah bak kubu ne tak cua kami ngop nyom yang aku cua kami nyom berpuntung pakai atau kuburannya langsung puntung pa dumnan keramat ulama Aceh. Belanda menggedok-gedok ya. Yang terkurung Tengku Lampisang mempunyai ilmu kebal. Abi Lampisang mempunyai ilmu kebal. Hana punya play nak brand mak limang bawah ni. Tina leh tikuncai play ite ni budi. Ayah bila tuan Tengku Syekh Ditero Syekh Muhammad Saman. Bela nanturi mak Tengku Syekh Ditero. Tengku Syekh Ditero kejabat ke dia Mekah. Putra pidi asli. Gua jabat di Mekah ke Mekawin dengan Nabi Lampisang Aceh Raya. Ada ke Mekawin Tengku Syekh Ditero Syekh Muhammad Saman dengan Nabi Lampisang Aceh Raya lahir sabuh anak agam. Anak agamnya ke perkahwin dengan Cut Mirah Gambang. Cut Mirah Gambang anak cutnya dia yang laku pertama Panglima Ulele. Ada perkahwin nak Tengku Syekh Ditero tujuh bilang pisang dengan Cut Mirah Gambang lahir kerana kalian lahirlah wali kita Hasan Muhammad Ditero. Ben fikirnya apa kaplu. Wali segala mereka Sweden sempat ketemu pesantren Syekh Muhammad Saman lahir atur kita Arab. Wali kan apa kaplu. Yang keturunan kalian daripada Cut Mirah Gambang. Yang ke-10 Tuan Di Ibuh, ahli pengobatan untuk mendapatkan keturunan Di Ibuh Sabang. Urinang Malay mak lahir peloton jabat Tuan Di Ibuh Sabang langsung lahir ni. Yang ke-11 Tengku Dujung Riting. Yang ke-12 Tengku Luhuk dapat tuan. Yang ke-11 banyak tokoh-tokoh lainnya. Dalam buku Aceh lahir belah dua ulama kaitekel Isnok Greo Hanafi lawan le Belanda. Dumnan hebat ulama Aceh mak. Yang cukup dah sesalkan lahir ulama-ulama lewat nyomi dan dia diputuskan ulama Aceh. Naudzubillah min dzalik. Ipegah ulama Aceh sesat duknan mida nyanduk ke Aceh nyom karena dunia kena kiamat. Maka ulama ada ustaz ngisi pengajian dirampas mic-nya nggak boleh ngisi di Aceh, dirampas nggak boleh ngisi. Terus ada yang datang protes, kami nggak suka karena ustaz ini suka apa-apa syirik. Semua yang adat istiadat kita yang selama ini kita yakini semua dibilang syirik. Itu kan dari nenek moyang kita. Loh, saya tanya, apakah nenek moyang kita dulu bisa baca Quran? Apakah nenek moyang kita dulu bisa bahasa Arab? Siapa dari nenek-nenek kita zaman dahulu yang pergi ke Madinah belajar di Masjid Nabawi? Siapa dari mereka yang mengerti agama dengan detail, dengan segala ilmu alatnya di zaman dahulu? Dari kalangan nenek-nenek kita yang mungkin hari-hari hanya ke petani, ke sawah, mencari duit, berdagang, tak pernah mengenal Al-Quran. Coba lihat apa kata Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dan bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, nanti mereka jawab, oh sorry, kami tidak bisa ikut kecuali hanya apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Lalu Allah sindir, apakah mereka akan ikut? Meskipun nenek moyang itu sebenarnya mereka semua tidak tahu apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah.